Kepala apa rambut? Ada yang rambut, ada yang kepala. Yang betul yang mana? Diapain itu kepalanya? Bukan. Bukan. Bukan dicuci, bukan dibasuh, bukan disiram, tapi diusap. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Sekali lagi. Satu, dua. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Sekali lagi. Satu, dua. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Bisa semuanya? Enggak saya bantu? Dicoba ya. Satu, dua. Sekali lagi. Enggak saya pandu ya. Satu, dua. Sekali lagi semua. Satu, dua. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Kita masuk langsung ke jawabnya langsung ya. Kita coba dulu semua ya. Ini baru tahap-tahap perkenalan dulu ya. Satu, dua. Walakum fiha jamalun hina turihuna hina tasrahun. Sekali lagi. Satu, dua. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Sekali lagi. Satu, dua. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Sekali lagi enggak saya pandu.
Satu, dua. Ya, sekali lagi atau dua kali pengulangan tanpa saya pandu, langsung kita tutup ya. Sekali lagi, satu, dua. Sekali lagi langsung kita tutup. Sekali lagi ya. Satu, dua. Sadaqallahnya. Satu, dua. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, sebelum kita bubar, karena masih ada waktu kita sekitar 5 menit ya, 5 menit, saya sisipkan satu buah informasi, ya mungkin lebih tepatnya mungkin ini sebagai edukasi lah ya. Baik, karena di samping kita ini belajar Al-Quran, juga kita juga mengaplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah lewat ibadah-ibadah ya seperti sholat lah, atau puasa, atau zakat dan lain sebagainya. Ibadah sholat, umpamanya ya, ibadah sholat diawali dengan apa namanya? Hah? Bukan. Tohara. Nah, tohara itu termasuk salah satunya adalah wudhu. Nah, bagaimana cara berwudhu yang bagus? Bagaimana cara berwudhu yang benar? Ini sudah dijelaskan di dalam pertama dasarnya Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang pahami Al-Quran. Ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang panjang ya, yang panjang sekali. Nah, intinya adalah wudhu ini kalau kita padukan dalil ayat Al-Quran dan penjelasan di hadis Rasulullah. Ada hadisnya nanti cukup panjang hadisnya ya, panjang ya, agak-agak panjang lah sedikit ya. Intinya begini, tata cara berwudu yang sudah diajarkan oleh Al-Quran dan hadis adalah sebagai berikut. Pertama, ada hal-hal yang disunnahkan dalam wudu dan ada yang sifatnya wajib. Kalau wajib itu nggak boleh, mau tidak mau harus kita laksanakan. Kalau ditinggalkan berarti wudu kita nggak sah. Tapi kalau yang sunnah itu kalau memang darurat sekali harus kita tinggalkan, nah boleh kita tinggalkan karena terpaksa mungkin gak ada air atau kurang air, bukan gak ada air ya, kekurangan air boleh. Kalau tata caranya ya kita urutkan penjelasan di Al-Quran dan hadis. Pertama, mencuci kedua belah tangan ya sampai bersih.
pergelangan tangan, ini batasnya ya, kiri kanan dan kiri sampai bersih. Kemudian apa lagi? Berkumur-kumur, 3 kali ya. Selanjutnya memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan lagi, jangan dimasukkan, enggak dikeluarkan lagi. Nah itu 2 kali berwudu aja udah gym. Masukkan lagi, keluarkan ya, begitulah ya. Terus apa lagi? Mencuci muka. Batas muka itu adalah batas di atas batas tumbuh rambut, di bawah dagu. Kalau ke bawah itu dagu ukurannya ya. Dan samping kanan dan kiri batasnya adalah batas telinga. Nah, pertanyaannya sekarang, batas tumbuh rambut, andai kata ada orang umpamanya sudah botak ya, jadi rambutnya kan nggak tentu lagi mana batasnya. Normal batas rambut kan di sini kan, walaupun orangnya udah botak umpamanya kan, ya kan, umpamanya orangnya udah botak umpamanya kan, tapi tetap dihitung batas tumbuh rambut normal ya. Jadi jangan dipikir nanti ini mana batasnya ini ya, ke belakang nggak ada rambut ya, itu ya. Cuci muka 3 kali ya, wajib ya. Terus apa lagi? Mencuci kedua belah tangan, dimulai dari ujung tangan ini ya, ujung jari ya, sampai dengan jadi siku itu harus kena ya, jangan nggak sampai jangan sampai nggak kena siku ya, siku itu wajib kena ya. Lebihkan dikit nggak apa-apa ya, lebih bagus ya supaya menghilangkan keraguan-keraguan. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Setelah itu belum ya. Kepala apa rambut? Ada yang rambut, ada yang kepala. Yang betul yang mana? Diapa itu kepalanya? Bukan dicuci, bukan dibasuh, bukan disiram, tapi diusap. Mengusap kepala dengan tangan yang sudah dibasahi air. Ya, itu ya. Nah, ya jangan salah-salah ini ya. Ini kadang-kadang ada juga karena belum tahu, dia pikir itu rambut itu, kepala itu disiram. Ya kan? Dia pakai gayung, dia siram kepalanya. Akhirnya apa? Nah, betul ya. Jadi yang betulnya itu diusap. Mengusap kepala dengan tangan yang sudah dibasahi air. Mengusap ya, dibasahi tangan kita, kemudian diketiskan kayak gini, baru diusap 3 kali. Ada juga yang dalam hadis yang lain dengan 2 tangan sekalian masuk ke belakang sampai arah belakang, kemudian balik ke depan sekalian dengan telinga boleh juga. Tapi yang mungkin biasa dilakukan membasuh mengusap kepala, bukan rambut ya, mengusap kepalanya 3 kali dengan tangan yang sudah dibasahi air. Nah, itu boleh ya. Bukan rambutnya. Nanti timbul lagi pertanyaan, saya nggak usah pakai usap rambut, saya nggak usah rambut. Kenapa? Ini nggak ada rambut ini, botak lagi ini ya. Ya udahlah, berarti mana rambutnya? Nggak ada rambut nih. Udahlah, nggak usah pakai usap rambut. Makanya yang dimaksud adalah mengusap kepala ya, mengusap kepala bukan mengusap rambut. Baik ya, 3 kali ya. Ya, setelah itu apa? Telinga. Ya, memasukkan membersihkan telinga ya dengan tangan ya. Jadi jari telunjuk masuk ke dalam telinga dan ibu jari di luar telinga. 3 kali kanan dan kiri. Ada lagi satu pertanyaan, umpamanya bagi kalian yang putri ya, yang perempuan, umpamanya tempat duduknya di tempat yang umum, jadi nggak mungkin kan membuka jilbabnya atau membuka ya mungkin kerudungnya ya. Bagaimana caranya mengusap rambutnya? Basahi saja tangannya dan masukkan saja ke jilbabnya ya. Nggak usah membuka jilbab boleh, yang penting kena itu kepalanya ya. Kalau memang tempat wudhunya di tempat yang ramai, di tempat terbuka, kecuali kalau memang seperti masjid kita ini ya, atau masjid-masjid yang lain sudah tersedia tempat khusus para ibu-ibu, nah, boleh. Tapi kalau memang terpaksa sekali nggak ada tempat lain ya, begitu caranya ya. Baik, terakhir apa? Kaki, mencuci kaki ya. Kaki itu dari
dari ujung kaki sampai mata kaki. Jadi mata kaki itu ternyata yang mata kaki kita ini di belakang, tumit. Itulah dia mata kaki, bukan di depan ya. Dari ujung kaki, dari ujung jari sampai ke tumit. Tumit itu wajib kena. Batasnya itu pergelangan ya, pergelangan kaki ya. Dimulai dari disiramnya dari depan ke tumit. Tumit wajib kena. Itulah ya tata cara berwudu. Ya mudah-mudahan kalian nggak salah-salah lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.